Bapak Ibu, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Renungan kita pagi hari ini, ya, tema yang saya ambil adalah sabar versus cepat marah. Ya, sabar versus cepat marah. Ya, mengapa saya ambil ini? Karena hari-hari ini banyak hal yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita kehendaki, sehingga itu membuat kita bisa marah, ya. Karena yang kita harapkan, yang kita dapatkan adalah sesuatu yang tidak kita kehendaki dari orang-orang yang di sekitar kita, gitu ya. Orang-orang yang erat hubungannya dengan kita membuat kita jadi, apakah pilihannya adalah apakah kita sabar atau malah jadi cepat marah, ya. Nah, saudaraku, Amsal ya 14 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Itu dalam, kalau Alkitab kita versi terjemahan baru, ya. Tapi kalau terjemahan sederhana Indonesia, ya, menulisnya begini. Orang yang sabar adalah bijaksana, sedangkan orang yang cepat marah menunjukkan bahwa dirinya bebal. Ya, saya percaya Amsal Sulaiman ini adalah kata-kata hikmat, ya, supaya kita betul-betul dapat memilih antara kita sabar atau kita mau marah, ya. Orang sering berkata sabar ada batasnya, gitu ya. Sehingga orang itu kadang memilih tidak sabar, ya. Nah, tetapi saya percaya Amsal ini ya mengajari kita, memberikan kepada kita pengertian supaya selalu kita pilih sabar, ya. Nah, mengapa sabar ini? Apa sih? Ya, saudaraku, sabar dan lekas marah, ya, sabar dan lekas marah ini keduanya adalah menunjukkan emosi, tetapi dampaknya yang sangat berbeda, ya. Nah, marah adalah emosi negatif yang bila diikuti kita tidak bisa berpikir sehat. Dan bila emosi ini meledak, kita dapat mengeluarkan kata-kata yang dapat melukai orang lain. Ya. Ketika kemarahan diluapkan, kita tidak dapat mengontrol diri dan akhirnya menjadi tidak santun. Orang-orang di sekitar kita bisa merasakan tidak nyaman, gitu. Dan akhirnya tentu kita, kalau kita lagi tenang, akhirnya kita menyadari bahwa kita salah, tidak seharusnya ya mengeluarkan kata-kata begitu, atau tidak seharusnya bersikap demikian. Ya. Tetapi sebaliknya, sabar adalah suatu sikap atau kemampuan dalam mengendalikan diri, ya, untuk menahan emosi dan bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Itulah arti dari sabar. Ya. Jadi kita sebenarnya seharusnya selalu memilih sabar daripada marah. Ya. Dilihat dari definisi sabar dan marah ini, ya. Kita seharusnya memilih sabar daripada marah. Tetapi kita sering memang menjadi marah. Dan lebih jauh, saudaraku, Amsal ini sengaja mengkontraskan, ya, antara sabar dan marah supaya kita betul-betul sadar dan mau memilih sabar
daripada marah. Ya, sabar itu dia katakan adalah orang yang besar pengertiannya. Orang yang bijaksana kalau dalam terjemahan sederhana tadi. Ya, orang yang besar pengertiannya. Sedangkan orang yang cepat marah, ya, sengaja dikontraskan begitu rupa, dia katakan besar kebodohannya. Dia orang bebal kalau terjemahan sederhana. Wow, ya. Ketika saya melihat ini, waduh, saya mau bertekad gitu ya. Saya tidak mau menjadi orang yang besar kebodohannya. Saya mau orang yang bijaksana. Saya orang yang mau besar pengertian, ya. Besar pengertiannya, orang yang bijaksana. Ya, sengaja saya percaya, sengaja Amsal begitu rupa, ya, mengkontraskan yang sangat berbeda sekali supaya saya memilih sabar. Saya baru paham orang yang lekas marah ternyata orang yang besar kebodohannya. Jadi bodohnya bukan hanya bodoh, tapi dia bilangi besar kebodohannya. Dalam terjemahan sederhana disebut sebagai bebal. Bebal artinya diomongin, tapi nggak berubah-berubah ini. Ya, ini bebal. Bahaya sekali. Dan yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus pilih sabar? Karena memang Tuhan maunya kita memiliki karakter seperti Dia, karakter Kristus, yaitu sabar. Juga menguasai diri. Ya, ada dua buah roh yang bekerja di sini supaya kita tidak lekas marah. Ya, apapun keadaannya, ya, kalau saya melihat karakter Kristus, ya dia sabar dan menguasai dirinya. Dan Tuhan mau panggil kita, tentu Tuhan mau kita memiliki karakter Kristus. Dan keadaan-keadaan di mana kita membuat kita marah adalah suatu keadaan untuk kita bisa belajar supaya kita bisa menguasai diri dan menjadi orang sabar. Ya, Galatia 5 ayat 22-23 menjelaskan bahwa buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya. Nah, karakter-karakter ini sebenarnya akan kita peroleh melalui firman Tuhan. Seperti sekarang ini, firman Tuhan menegaskan, ya, memberikan kepada saya pengertian, juga kepada kita semua pengertian bahwa ternyata orang yang tidak sabar atau orang yang lekas marah adalah orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh. Bahkan dia katakan dengan sangat ekstrim, besar kebodohannya, ya, menjadi orang bebal. Wow, ngeri sekali. Saya harus belajar menjadi orang sabar. Begitu juga dengan kita semua, mari kita pilih menjadi orang sabar. Nah, yang kedua, ya, karakter sabar ini ternyata kita peroleh melalui kesulitan, masalah, atau tantangan. Atau masalah di sini berarti ketidakterimaan kita akan sesuatu, akan orang lain, akan keadaan, akan apapun itu. Mari kita kembangkan karakter Kristus dalam diri kita. Kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, biarkanlah Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita dan kita memiliki buah-buah roh. Sehingga kita disebut menjadi orang sabar dan disebut berarti orang yang besar pengertiannya. Orang yang dapat mengendalikan emosi. Ya, biar ini menjadi renungan kita pagi hari ini, apapun yang kita hadapi,
ke depan sepanjang hari ini, mari kita belajar menjadi sabar. Mari kita memilih sabar daripada lekas marah. Ya, marah, kata firman Tuhan sebenarnya tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah lekas marah, cepat marah. Nah, marah-marah, ya, tidak membiarkan marah menguasai hidup kita sampai matahari bisanya adalah sampai matahari terbenam, tetapi dia bisa berhari-hari. Nah, itulah marah-marah. Ya. Kepada hal-hal yang tidak benar adalah boleh marah, tetapi tidak cepat marah. Tidak marah-marah dan tidak marah terus-menerus sampai matahari terbenam. Biar ini menjadi renungan pagi kita pagi hari ini, didapati kita menjadi orang-orang yang lembut hatinya, sabar, dapat mengendalikan emosi kita menghadapi segala sesuatu sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa datang kepada Tuhan.